Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Pada kali ini saya akan sampaikan mengenai diktat Olimpiade IPA SDMI Pra-OSN dan IMSO 2022 ya. Ini diktat ini adalah lingkup materinya dari silabus untuk IPA OSN 2022 ini ya, yaitu pertama tentang gelombang dan optik. Nah, baik, mari kita ikuti ya. Ini antara gelombang dan optik ini sering muncul ya. Baik, mari kita ikuti bersama penjelasan ya mengenai materi yang lengkap melalui diktat Olimpiade IPA SDMI Pra-OSN dan IMSO 2022. Selamat mengikuti. Baik, untuk materi ya, materi gelombang di sini sering muncul ya soal ini. Gelombang, besaran-besaran gelombang, gelombang transversal, gelombang transversal. Grafik simpangan terhadap kedudukan ini ya, ini simpangan, ini kedudukan. Nah, di sini keterangannya A, kemudian A aksen ya, A aksen A, C aksen C, E aksen E, dan G aksen G ya. Ini sama dengan amplitudo gelombang. Ini namanya amplitudo gelombang ya, ini amplitudo gelombang. A E kemudian I ini ya, A E I ini namanya puncak gelombang, ini puncak gelombang. A E I ini puncak gelombang. CG adalah dasar gelombang. Jadi QAB. Nah, QAB adalah bukit gelombang. Maksudnya OAB ini ya, maaf bukan Q. OAB ini bukit gelombang, dan BCD atau FGH ini lembah gelombang. Kalau yang bukit gelombang OAB, dan ini ada DEF ya. Ini lembah, ini ya lembah, ini bukit. Sedangkan OBD ya, OBD ini adalah panjang gelombang ya. Dari sini ini panjang gelombang. Nah, jadi OBD ini sama dengan CG sama dengan EL, EI, dan BH ya, panjang gelombang. Grafik simpangan terhadap waktu. Grafik simpangan terhadap waktu. Simpangan nah, waktu yang ditempuh dari OABC D ya, disebut periode. Ini OBD ini panjang gelombang, OBD ini panjang gelombang ini ya. Jadi panjang gelombang. Kalau ini OABCD ini adalah periode. Ini periode, ini panjang gelombang ya. Ini OBD ini panjang gelombang, ini adalah periode. Nah, jadi cepat rambat itu sama dengan
panjang gelombang ini OBD panjang gelombang atau ini per periode atau T waktu ya, periode T. Nah, jadi cepat lambat sama dengan panjang gelombang per periode. Gelombang longitudinal arahnya seperti ini ya, rapat, renggang, arah rambatnya ya, arah rambat. Ini gelombang longitudinal. Satu panjang gelombang sama dengan jarak dua pusat rapatan ya, dua pusat rapatan, jarak dua pusat renggangan ya. Jadi satu panjang gelombang itu sama dengan jarak dua rapatan dan jarak dua pusat renggangan ya. Panjang gelombang, panjang satu bentuk gelombang ini ya, N kali keterangannya ini ya, L ya, jarak yang ditempuh gelombang. Cepat lambat gelombang ini V, jarak yang ditempuh gelombang dalam satu satuan waktu ya. Ini kemudian keterangan ini F, frekuensi gelombang, Hertz atau 1 per sekon ya. Kemudian T, periode gelombang atau sekon. Nah, itu tentang gelombang ya. Ini materi gelombang. Kemudian kita ke bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar dalam bentuk rapat dan renggang yang membuat lebih cepat pada medium padat daripada cair dan gas. Syarat terdengarnya bunyi, adanya sumber bunyi, zat perantara, medium perantara, dan alat pendengaran. Berdasarkan frekuensinya infrasonik ya. Infrasonik kurang dari 20 Hz ya, Hz. 2 audiosonik itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ultrasonik lebih dari 20 Hz ya, Hz. Kilohertz maksudnya ya. Ultrasonik itu lebih dari 20 kHz. Tinggi rendah dan kuat lemah bunyi. Tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Kuat lemah bunyi dipengaruhi amplitudo. Jadi tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Kuat lemah bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Pemantulan bunyi, gaung dan gema ya. Gaung atau kerdam, bunyi pantul yang sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya. Jadi bunyi pantul yang sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya disebut gaung atau kerdam. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jadi bunyi asli selesai diucapkan ya, lalu terdengar bunyi pantulnya ya. Itu bedanya antara gema sama gaung. Untuk menghitung jarak benda dengan dinding pantul, maka rumusnya adalah S V kali T per 2. V cepat rambat bunyi ya, cepat rambat bunyi meter per sekon. T waktu untuk bergerak bolak-balik sekon ya. Nah, ini jadi jarak benda yang untuk menghitung jarak benda dengan dinding pantul. Nah, makanya S jarak benda sama dengan V per T kali T per 2 ya. Keterangan V cepat rambat bunyi. Kemudian T-nya adalah waktu bergerak bolak-balik. Ini rumusnya ya. Resonansi ikut bergetarnya benda lain
karena memiliki frekuensi yang sama ya. Resonansi itu ikut bergetarnya benda lain karena memiliki frekuensi yang sama. Ini misalnya bila bola A diayunkan, maka bola yang ikut bergetar adalah bola D. Ya. Bila C diayunkan, maka bola yang ikut bergetar adalah bola E. Jadi B yang diayunkan, maka yang ikut bergetar adalah bola D. Nah, bola C bila diayunkan, maka yang bergetar adalah bola E. Gitu ya. Baik. Itu saja ya. Dua materi itu ya, tentang bunyi dan gelombang ya. Nah, ikuti untuk diktat berikutnya ya, yang berhubungan dengan materi OSN SD ya, IPA 2022 ya. Ini sesuai dengan silabus yang dikeluarkan oleh Puspresnas ya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.